akan belajar dulu apa yang kita sebut sebagai clustering. Nanti akan saya bahas tentang clustering, apa itu clustering, kedua tipe dari clustering, yang ketiga adalah algoritma clustering. Algoritma clustering ini nanti yang kita bahas adalah Kamin. Pertama yang kita mulai di sini adalah apa yang kita sebut dengan clustering. Clustering dalam machine learning adalah salah satu teknik unsupervised learning, di mana kita tidak perlu melatih metode tersebut atau model tersebut. Dengan kata lain, dia tidak perlu adanya fase learning. Yang ada fase learning pembelajaran training itu adalah di klasifikasi. Nah, sesuai dengan namanya, clustering itu asal katanya dari cluster. Apa yang disebut dengan cluster? Suara saya jelas ya? Apa? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Apa yang disebut dengan cluster? Di sini cluster itu adalah kumpulan dari objek data. Ya, data yang bagaimana kumpulan objeknya, data yang serupa atau terkait satu dengan sama lain dalam grup yang sama. Atau kita sebut juga kumpulan data yang berbeda atau tidak terkait dengan objek di grup yang lain. Ya, jadi ada klaster 1, 2, 3. Jadi kalau berbeda dia masuk ke klaster yang berikutnya. Karakter dari objek datanya itu bisa data serupa, terkait atau similar atau mirip, istilahnya seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai klaster. Nah, analisa klaster. Apa yang kita sebut analisis klaster? Analisis cluster adalah kita menemukan kesamaan antara data sesuai dengan karakteristik yang ditemukan dalam data, yang ditemukan dalam hal ini. Kalau klasifikasi kita hanya bisa membagi-bagikan, tapi kalau clustering kita bisa dapat menemukan suatu pola dalam data tersebut dan pengelompokan objek data yang sama ke dalam suatu cluster. Analisis cluster ini biasa kita sebut sebagai clustering. Oke. Lalu kita maju, kita selanjutnya di sini ada tujuannya untuk apa sih analisis clustering atau clustering? Tujuannya adalah agar objek-objek di dalam grup adalah mirip atau saling berhubungan satu dengan lainnya dan akan berbeda atau tidak berhubungan dengan objek dalam grup yang lain. Jadi yang sama kita kumpul sendiri, yang mirip nggak sama dibedakan. Oke. Semakin besar tingkat kemiripannya atau homogenitasnya di dalam satu grup dan semakin besar tingkat perbedaannya di antara grup, maka semakin baik atau lebih berbeda clustering tersebut. Jadi bagaimana sebetulnya maksudnya di sini gini. Cluster itu sudah maksimal karena kita minta suatu kita akan membuat data itu mengelompokkan sendiri-sendiri. Maka kita di sini kalau di dalam satu cluster itu jaraknya itu minimal dekat sangat mirip atau sangat mirip tetap dan semakin besar jarak antara satu cluster dengan satu yang lainnya, maka kita sebut cluster tersebut adalah baik proses analisis clusternya. Sebagai contoh di sini kita lihat bahwa tanda yang merah ini adalah cluster 1, 2, dan 3. Kita ada membentuk klaster tersendiri. Nanti di sini namanya yang tadi saya sampaikan, kalau suatu clustering itu baik, maka jarak antara kelas di dalam satu cluster itu minimum, jadi paling minimum kecil jaraknya. Sedangkan dan ada dua syarat, jadi di dalam cluster jaraknya sangat dekat, di luar kelas antara clusternya mempunyai jarak yang paling besar. Itu intinya. Bentar ya, Oke, kita lanjut. Sebentar ya. Oke. Kamu kok deg-deg banget ya, dada deg-degan. Oke. Terus enggak tolong cek yang mbaknya ya. Terus kita lakukan, jadi kalau kita suatu clustering itu baik, artinya di dalam cluster itu mempunyai jarak yang sangat dekat, di antara cluster dia mempunyai jarak yang paling besar. Oke. Nah, ini adalah contoh atas organized computing cluster.
Artinya kita melakukan mengcluster perhitungan-perhitungan yang dari beberapa data. Kayak Anda kalau pakai Excel seperti kan dibagi-bagi, nah itu pembagiannya adalah di sini. Terus kalau analisa social network itu ada di sebelah kanan atas. Jadi hubungan sosial dari seseorang terhadap yang lainnya. Kalau yang di kiri bawah itu adalah untuk data yang dimana kita di marketing, bagian marketing itu akan melakukan segmentasi dari customer-nya. Oke, kalau yang bawah itu adalah analisa data dari astronomical. Itu analisis data. Kemudian ada lagi aplikasi clustering. Nah, aplikasi clustering lainnya yang bisa digunakan adalah bentuk di data mining. Karena data mining itu kan belajar tentang pengolahan data, mencari informasi dari suatu data. Maka kita bisa menggunakan clustering ini untuk mereduksi data. Dari segi summarization, kita bisa melakukan pre-processing untuk regresi, untuk PCA, classification, dan association analysis. Untuk kompresi itu bisa kita lakukan di image processing. Jadi kalau ada gambar citra itu terdiri dari nilai-nilai pixelnya. Jadi nanti kita kalau foto ukuran besar maka kita bisa lakukan kompresi dengan melakukan clustering juga bisa. Jadi mengelompokkan mana-mana yang bisa kelompokkan kita kompres. Terus ada juga vector quantization. Kegunaan yang kedua adalah untuk mendeteksi outlier. Outlier selalu akan dipandang sebagai suatu far away from any cluster. Jadi dia itu adalah mempunyai jadi jauh dari cluster ya sebenarnya. Jadi umumnya outlier itu ada satu data yang ternyata jauh dari kelompok cluster-cluster yang lain. Dan dia bisa aja berdiri cuma nggak satu saja, bisa dua data, tapi dia tidak bisa bergabung dengan cluster anggota yang lainnya. Itu outlier data. Jadi kita bisa dengan clustering kita bisa lihat, oh data ini tadi kan sesuai yang dibilang bahwa data clustering itu dia bisa lihat pola dari si datanya. Terus yang ketiga dia bisa melakukan untuk prediksi dari berbasis dari grup. Prediction based on group. Cluster dan find karakteristik atau pola untuk setiap grup. Tadi yang saya baru sampaikan, kita bisa melakukan prediksi kondisi pola dari data, itu bisa kita lakukan clustering. Terus digunakan aplikasi ini digunakan untuk apa lagi? Untuk hipotesis generation and testing. Kita bisa melakukan hipotesa untuk menjadi data atau testing dari suatu data. Oke, nah aplikasi data clustering ini dari segi understanding, dia dapat melakukan membuat grup dari dokumen yang kita browsing, yang ada kaitannya dengan dokumen yang di browsing. Terus ada juga bisa melakukan grup gen dan protein yang mempunyai fungsi yang similar. Atau dia juga bisa melakukan grup untuk yang stok dari harga fluktuasi yang mirip. Nah, summarization untuk apa? Summarization ini artinya ada suatu data kita mengambil informasi data itu isinya apa, maka kita dapat ternyata data yang cukup besar, maka kita bisa mereduce dari size ukuran data tersebut, tapi tidak bisa kita menghapus langsung, tapi kita bisa dengan melakukan proses clustering, jadi kita bisa lihat data-data mana yang berdiskusi dan bisa kita hilangkan. Ya. Jadi ada contoh yang di bawah samping ini dan clustering prediction in Australia. Jadi kita bisa melihat prediksi daerah-daerah mana yang padat, daerah mana yang tidak. Itu menggunakan clustering. Nah, contoh kalau yang 4 yang di atas dari tabel ini, itu adalah kita misalkan melakukan aplikasi semuanya untuk pembagian dari grup. Ya, grup 1, grup 2 itu semuanya. Termasuk dari segi finansial. Oke, dari situlah kita akan bertanya, penentuan kasar terbaik tergantung pada apa? Ternyata penentuan kasar terbaik tergantung dari kondisi data serta hasil yang diinginkan.
Pertama, ada data yang seperti ini. Anda bisa lihat di sini, kalau dilihat bisa satu-satu, bisa satu kelompok sendiri ini, bisa juga ini kelompok sendiri karena paling dekat, atau dia bisa kelompok ke sini, atau ini kelompok dan di sini, kan jaraknya kalau ini sama ini dijadikan bisa, dia kan jarak cukup jauh, jadi semua jauh bisa terpisah. Ini bisa saja ini jadikan satu klasternya. Ya, jadi klaster mana yang paling baik? Seperti tadi saya sampaikan, jarak dalam satu klaster harus minimal. Jarak antar klaster harus maksimal. Artinya jaraknya cukup jauh, itu udah betul bahwa klaster itu yang terbentuk. Pertama, kita coba menjadi dua klaster. Kita membuat jadi kelompok sendiri di sini merah sama biru muda. Sebagaimana kita lakukan juga untuk 6 klaster, kalau dilihat itu lebih baik memang seperti ini. Karena jarak dari satu dengan lainnya cukup jauh, ini cukup jauh, dan ini pun juga sama. Nah, ada juga melakukan klaster 4 klaster, tadi yang saya sudah sampaikan. Bisa jadi ini sekian, ini sama ini, atau enggak ini sama ini sendiri juga bisa. Nah, kalau di sini terlihat bahwa satu ini bisa dijadikan satu, ini jadi ini bisa dijadikan satu, jejer, kalau ini pisah, ini juga dipisah. Jadi mana yang efektif, yang 6 klaster atau 4 klaster? Kembali kita lihat dahulu nanti perhitungan untuk evaluasinya ada tersendiri.